Charlie Chandra itu teman aku ya. Jadi dia sebenarnya tuh dia tuh udah keluar dari penjara gitu. Kenapa alasan dia mau ambil resiko untuk speak up? Padahal surat tanahnya dengar-dengar katanya udah diambil, aku juga nggak gitu ngerti ya. Soalnya dia cuman waktu itu aku sempat wah ini rusuh nih, aku sempat WhatsApp gitu. Aku bilang di pick 2 rusuh ya. Takut-takut ntar Cindo kena kena dampaknya. Akhirnya dia bilang, wah ini kalau kayak gini udah nggak bisa nih kalau nggak speak up nih. Ya kan ntar dikira pribumi kalau semua Cina tuh sama. Padahal Cindo juga banyak yang jadi korban. Ada beberapa, aku juga nggak ngerti gitu. Dia waktu itu tujuannya karena dia tuh takut. Apalagi banyak chattingan tentang, wah mau terjadi kerusuhan lagi nih, mau seperti tahun 98 gitu. Nah itu sebenarnya yang dia takutkan. Dia takut Cindo jadi korban hanya karena ya mungkin satu pihak doang yang melakukan kezoliman gitu loh ya. Jadi dia tuh nggak mau itu terjadi. Itu tujuan dia gitu loh. Makanya dia kan pernah bilang, ya dia nggak kepengen ini terjadi lagi. Apalagi ini kalau sampai nyasar antara kena ke pribumi gitu kan. Maksudnya kan pasti kenanya ke Cindo lagi yang nggak tahu apa-apa, nggak dapat keuntungan apa-apa gitu loh. Itu yang dia berusaha speak up. Makanya dia bilang udah nggak bisa nggak speak up lagi. Aku bilang kamu tuh nekat, kamu tuh nantangin naga gitu loh. Iya memang aku tahu temen aku ini nekat gitu loh. Tapi tujuannya itu dia speak up untuk maksudnya untuk menolong supaya Cindo-Cindo ini nggak jadi target sasaran lagi. Apalagi aku nggak ngerti lah sampai di Banten, Karawang itu sempat ada VT-nya ya kan. Video Charlie Chandra ditangkap Polda Banten menjadi viral di media sosial. Sosok Charlie Chandra dijadikan tersangka oleh Polda Banten atas tuduhan masalah sengketa tanah dengan Pantai Indah Kapuk. Padahal ia korban keganasan PIK 2. Diketahui nama Charlie Chandra adalah pria yang bersinggungan dengan aguan konglomerat pemilik Agung Sedayu Group. Saat penangkapan dilakukan oleh Polda Banten, Charlie Chandra melawan. Ia enggan ikut dengan polisi sebelum kuasa hukumnya tiba di lokasi. Sejak videonya viral, Ketua Riset dan Advokasi Publik LBHP PP Muhammadiyah Guproni selaku kuasa hukum Charlie Chandra mengaku akan mengajukan surat permohonan perlindungan hukum pada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Guproni menuturkan pihaknya akan mendatangi gedung Mabes Polri untuk menyampaikan surat permohonan perlindungan hukum pada hari ini ke Mabes Polri, sebab menurutnya kliennya adalah korban dari kesewenang-wenangan pengembang PIK 2. Menurut Guproni, Charlie Chandra adalah satu dari sekian banyak korban kriminalisasi oleh Aguan CS atau Agung Sedayu Group. Sebenarnya banyak, cuman Cindo itu kan lebih banyak milih diem ya, mendingan hindari masalah karena ya mungkin tanah itu bukan satu-satunya aset mereka. Aset mereka tuh mungkin banyak, jadi kehilangan satu ya udahlah tutup sebelah mata gitu kan. Masalahnya sekarang yang jadi bahan ketakutan si Charlie itu bukan tanahnya direbut, itu bukan. Tapi pada saat itu PIK 2 kan sempat yang ada heboh yang katanya truk-truk pengangkut apa banyak demo macam-macam, dan komentar-komentarnya itu sudah mulai mengacu ke rasisme. Bahkan ada yang bilang mau terulang lagi kejadian tahun 98. Nah itu yang sebenarnya ditakutkan Charlie. Karena kenapa? Mungkin bagi Cindo itu bukan aset satu-satunya, tapi beda dengan pribumi yang itu tanah warisan. Aset satu-satunya, harta satu-satunya. Ya. Takutnya malah yang kita Cindo-Cindo ini nggak makan langka kena getah. Itu yang paling ditakutkan.
Tua. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam ini adalah peristiwa yang sangat tragis dan mengenaskan, ya. Kepada klien kami, namanya Cari Chandra, ya. Tadi maghrib saya dihubungi bahwa ada banyak anggota polisi, ya, yang anggota polisi dari Polda Banten yang merangsak masuk, ya, ke rumahnya Pak Cari Chandra dengan cara ini merusak pintu ini. Itu juga dapat rusak, Pak. Ya, merusak pintu, ya. Kemudian ini juga bukan jebol. Ini sesuatu yang berlebihan dan tentu kita mengutuk keras dan kita tidak terima, ya, atas perlakuan tindakan sewenang-wenangan yang dilakukan oleh anggota Polda Banten. Padahal tadi pagi sebenarnya sudah kita kirim surat, ya, bahwa klien kami Cari Chandra tidak bisa diperiksa hari ini karena tidak sesuai dengan aturan KUHAP yang seharusnya memberikan waktu 3 hari. Ya, bayangin hari Minggu ada suratnya, kemudian Senin untuk dipanggil. Jadi kami memutuskan untuk klien kami tidak datang. Jadi ternyata maghrib ini sudah ada upaya paksa yang dilakukan oleh Polda Banten dan tentu kami keberatan dan kami akan melakukan langkah-langkah hukum atas tindakan sewenang-wenangan yang dilakukan oleh penyidik Polda Banten. Ini ada saksi-saksinya, ya, Ibu. Ya udah lihat kejadiannya kan? Udah. Ibu bisa cerita nggak sekilas apa kejadiannya seperti apa tepatnya, Ibu? Pokoknya pemaksaan banget. Pemaksaan. Banget semuanya, pokoknya didobrak. Ada yang masuk lewat jendela, terus pintu kaca pun didobrak, terus pintu yang kayu ini dobrak. Bapak diambil dengan secara paksa. Ini di lantai berapa, Ibu? Lantai 2. Lantai 2. Pak Charlie posisi di mana waktu itu? Di sini. Di sini. Jadi Iya. ketika dia udah masuk, langsung dibawa Pak Charlie. Iya, langsung disergap. Disergap. Iya. Oh, langsung dibawa ke bawah, turun. Iya, turun. Berapa punya orang, Bu, video. yang nyergap, Bu? Lebih dari 5 orang. Lebih karena dari 5 banyak orang. Oke. Yang baju pink itu yang otot-otot. Pokoknya semua. Ibu tahu dibawa kemana Pak Charlie? Ngeliat gak, Bu? Enggak, cuman aku punya videonya, Bapak dimasukin ke mobil. Iya. Bapak cuman bilang pas polisi pas dia mau gerbek sini, tunggu lawyer saya datang. Iya, Tunggu iya. lawyer saya datang. Tapi dia di luar itu teriak-teriak. Oke. Teriak-teriak di luar, katanya, "Saya udah tunggu lama gini." Pokoknya dengan nada tinggi lah semuanya, dia dipaksa tuh, ada buktinya. Iya. Sampai pintu didobrak itu. Iya. Ibu, apa yang bisa Ibu sampaikan tadi? Melihat apa kejadiannya? Jam berapa kejadiannya? Jam 6 lewat. Ya, jam 6 lewat, terus? Terus royalnya itu maksa banget, Pak Charlie. Karena Pak Charlie kan tunggu royal saya datang, Iya. kan. Terus si orang itu bilang, saya sudah sabar nunggu kamu, gitu kan. Iya, saya bakal datang, tapi tunggu royal saya datang. Dan itu nendang pintu, maksa banget. Terus Pak Charlie juga di jam pakai Ditarik? ditarik. Sama orang banyak. Sama orang banyak? Seperti maling? Iya. Oh, seperti Kayak maling. kayak buronan orang yang maling gitu, Pak. Inilah, jadi Pokoknya kasar. kasar ya, Bu, ya? Kasar, aku aja sampai, ya Allah, kataku kok begitu ya. Oke. Baik, ya, sahabat sekalian, inilah kejadian yang sangat memilukan terkait dengan penegakan hukum yang tidak sebagaimana menjadi harapan kita semua, bahwa memang sepertinya memang aparat penegak hukum masih dikendalikan oleh kekuatan besar, ya, dalam hal ini oligarki aguan. Jadi kami dari pengacara LBH PP Muhammadiyah sangat keberatan dengan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik, dan kami akan segera lakukan langkah-langkah hukum untuk kepentingan Bapak Cari Chandra. Terima kasih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terus di bawah juga mau didobrak sama mereka. Ya udah videoin tadi di bawah sama Pak Charlie. Oke. Ini kerusakannya, ya. Iya. Ini kerusakannya. Ini juga bekas jebol. Ini jebol kaki nih. Jebol kaki, ya. Jadi dia masuknya dari jendela ini, ya. Dari jendela ini masuknya, ya. Jendela ini masuk satu orang, lalu dia buka pintu paksa di sini. Lalu masuk ada 5-6 orang, jebol pintu, rusakin ini, tuh, ya. Nah, ini. 9, Oke. 0, 60. 6